Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro mengucapkan selamat mengambil bagian dalam ibadah Minggu 10 Januari 2021. Sebelum ibadah kita mulai, saya akan membacakan warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, berita kelahiran. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri kepada Bapak Roy Charles E. Hasibuan dan Ibu Christine Desi Retno Sari pada tanggal 11 Agustus 2020 dan diberi nama Christabel Karen Natasha Hasibuan. Majelis dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, pengakhiran masa pelayanan majelis jemaat. Setelah tertunda beberapa minggu, maka kebaktian pengakhiran jabatan penatua atas diri Penatua J. Randa Tandi Nerung dan Penatua Reinhard P. Arwan akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 17 Januari 2021 jam 9 pagi, tempat GKI Bintaro, Jakarta. Majelis beserta anggota jemaat dan simpatisan mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Yang ketiga, sakramen baptis kudus. Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka majelis jemaat akan melayankan sakramen baptis kudus pada hari Minggu 7 Februari 2021 pukul 9 di GKI Bintaro, Jakarta. Atas nama pertama, Davina Abigail Purba, putra dari keluarga Ridwan Maruli Tua Purba, alamat Gang Kenanga, nomor 41, RT 009, RV 001 Bintaro. Yang kedua, Gerson Widiantoro, putra dari keluarga Eko Agung Nugroho, alamat Perum Kembang Larangan, Jalan Lengkuas 2, nomor 14. Yang ketiga, Agnes Widianingrum, juga putra dari keluarga Eko Agung Nugroho. Yang keempat, Abigail Widyaning Tias, putra dari keluarga Agung Nugroho. Yang kelima, Anandia Shina Wibowo, putra dari keluarga Daniel Heri Wibowo, alamat Gang Nangka, RT 003, RW 003, nomor 64, Pondok Betung, Pondok Aren. Yang keenam, Grace Kirana Natania, putra dari keluarga Wahyu Prihono, alamat Gang Kenanga 1, _2, RT 09, RW 01, Bintaro, Jakarta Selatan. Mohon dukungan seluruh jemaat agar pelayanan baptis kudus dapat berjalan dengan baik. Ibadah Minggu hari ini akan dilayani oleh Pendeta Keisha Libertina Supit, pemusik Saudara Rulio Immanuel, dan kantoria Saudara Joe Sitompul. Jemaat yang dikasihi Kristus, hari ini Minggu 10 Januari 2021, kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga di dalam iman. Kini sebelum memulai ibadah, kita saat hening sejenak.
Kami undang jemaat untuk berdiri. Kini ibadah siap dimulai. Dengan bangkit berdiri, kita menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Agung. Tuhan selalu beserta dengan kita. Dalam keadaan apapun, Dia beserta dengan kita. Marilah kita memuji Tuhan dari NKB 3, 1 dan 3, terpujilah Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita. Tuhan untuk selama-lamanya menyertai kita. Tema ibadah minggu ini adalah mengalah untuk menang. Tema ini bertujuan agar umat memahami bahwa konflik dimanapun dapat terjadi. Namun diharapkan agar umat bukan menjadi sumber konflik tersebut, namun mampu menjaga perdamaian khususnya di dalam kondisi lingkungan pekerjaan. Sebab dengan keadaan yang kondusif, maka produktivitas tinggi dan pada akhirnya akan mendatangkan profit yang baik juga. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai walau hanya klip kelak, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah sulumu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. Pelihara sulu pantai walau hanya klip kelak,
Marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa pengakuan dosa kita. Tuhan Bapa di sorga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan yang Kau berikan pada kami pada hari-hari yang lalu ya Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Namun pada pagi hari ini kami juga datang kepadamu untuk mengakui bahwa kami juga tidak terluput dari salah dan dosa kami Tuhan. Kami tidak luput dari sengaja atau tidak menyakiti sesama kami Tuhan. Untuk itu Bapa kiranya mengampuni dosa kami Tuhan, serta membimbing kami sehingga kami boleh memperoleh kekuatan untuk dapat hidup lebih baik lagi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 116 ayat 5 sampai 7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan dengan pengampunannya. Salam damai untuk saudara. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar.
kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuki liturgi pelayanan firman. Mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, betapa besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami sampai kami boleh memasuki minggu kedua di tahun yang baru 2021 ini. Tuhan, kami merindukan kekuatan lewat firman-Mu. Karena itu kami mohon, berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu ini, supaya kami semakin dikuatkan dan mampu melalui hari-hari kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17, dengarkanlah. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, rasanya belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat kita semua. Selamat hari Minggu kedua
di tahun yang baru ini. Sekalipun persekutuan kita ini jauh di mata, tetapi biarlah sukacita yang boleh kita alami mendekatkan setiap hati kita dalam ibadah online ini. Apapun situasi kita saat ini, kita tetap bersyukur karena Allah memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada manusia sehingga bisa menghasilkan teknologi yang saat ini menolong kita untuk tetap mendengarkan firman Tuhan dari rumah kita masing-masing. Hari Minggu kedua bulan Januari ini kita memperingati hari pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan yang juga dibicarakan dalam pembacaan kita hari ini oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, jemaat yang dibentuknya dalam perjalanannya di daerah Yunani. Saudara-saudaraku, jemaat di Korintus memang sangat unik karena memiliki latar belakang kota pelabuhan dan memang pusat dari peradaban, kota terbesar di Yunani kuno pada waktu itu. Jemaatnya juga memiliki latar belakang budaya Romawi, Yunani, juga Yahudi. Orang-orang yang sudah menerima Kristus tetapi masih juga begitu terpengaruh atau masih ada pengaruh karena latar belakang budaya mereka tersebut. Nah, setelah beberapa lama jemaat Korintus berdiri, terjadi beberapa masalah di sana. Rupanya ada anggota jemaat yang sekaligus pemerhati yang terus menjalin komunikasi dengan Rasul Paulus. Seperti dalam surat ini ternyata Paulus mengetahui bahwa ada beberapa masalah dari komunikasinya dengan Chloe. Dari sekian masalah yang ada dalam pembacaan kita ini, Paulus mengangkat masalah yang sebenarnya sampai sekarang itu masih juga terjadi dalam jemaat-jemaat kita, yaitu adanya perpecahan di dalam jemaat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bayangkan surat ini dibacakan di hadapan seluruh jemaat di Korintus. Chloe ini adalah seorang yang tidak keberatan dicantumkan namanya sebagai saksi atau yang bertanggung jawab. Orang ini begitu percaya diri, sangat berani. Karena biasanya kalau di gereja, orang jarang mau dipakai namanya, dipinjam namanya untuk suatu keterangan. Misalnya jika kita minta, Pak atau Ibu, nanti kalau ditanya siapa yang bilang, kami sumbernya dari Bapak atau Ibu ya. Biasanya jawabnya, aduh jangan saya dong. Bilang aja ada dari sumber yang mengatakan yang bisa dipercaya. Berbeda dengan Chloe ini. Nah, saudaraku, perpecahan di jemaat Korintus terjadi rupanya karena di antara mereka itu terbagi dalam beberapa kelompok yang memiliki tokoh idola mereka masing-masing. Ada yang menjadi Kristen karena hasil penginjilan dari Rasul Paulus, karena Paulus sangat terkenal di Antiokhia pada waktu itu. Ada yang mengklaim kliknya Kefas atau Petrus yang terkenal di Yerusalem. Ada yang rupanya masuk fans clubnya Apolos. Ada juga kelompok yang lebih hebat lagi, mereka mengaku kelompok Yesus Kristus sendiri. Tetapi rupanya mereka tidak mau mengakui keberadaan penginjil yang lainnya. Jadi ada beberapa geng dalam jemaat berdasarkan kedekatan mereka atau pengenalan mereka dengan tokoh-tokoh tertentu tersebut. Dan kedekatan itu fanatik sekali. Bayangkan ketika mereka mulai membanggakan tokoh masing-masing, Bapak Ibu. By the way ya, saya yang baptis Paulus loh. Dia itu pinter banget, teologinya mantap. Lalu ada yang bilang juga, oh kalau saya Apolos, orangnya ganteng, suka humor, kalau khotbah enak deh dengernya gitu. Dia kan terkenal banget tuh. Oh kalau saya malah Petrus, Paulus
Petrus itu bisa jalan di atas air loh. Gitu. Lalu gengnya Paulus nih balas lagi gitu. Wah, Paulus gitu-gitu kan udah pernah ngomong langsung sama Yesus Kristus waktu dia di Damsyik. Dia juga sakti, gigit ular berbisa aja dia nggak mati. Nah, saudara-saudara, kalau sudah seperti itu, saling membanggakan tokoh idola mereka masing-masing, maka nggak akan ada habisnya. Yang ada malah berantem, baper, kesel, lalu malah pindah ke gereja sebelah gitu. Apalagi kalau sudah mulai ada yang cari-cari kekurangan dari tokoh atau idola dari kelompok yang lain. Gagallah perkembangan dan pertumbuhan dari suatu jemaat. Karena itu saudara-saudara, Paulus mengatakan jangan ada perpecahan. Hendaklah semua seia, sekata, sehati, sepikir, sepakat. Maksudnya apa Bapak Ibu saudara-saudara? Ayat ke-12 mengatakan perpecahan dan pemisahan dalam gereja itu disebabkan karena kesetiaan mereka kepada manusia, bukan kepada Allah. Golongan ini, blok itu, geng sana, aliran sini. Perbedaan dalam gereja muncul seringkali karena masalah personal, like or dislike, suka atau enggak suka dengan seseorang. Segala perpecahan dalam gereja terjadi karena rasa keegoisan, mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri, yang sayang sekali justru menggerogoti kesaksian Injil dalam gereja tersebut. Jemaat itu seolah-olah lebih suka menerima atau lebih suka mengalami atau menderita penyakit pengkultusan pribadi, keberpihakan seseorang yang dirasa cocok dengannya. Padahal Paulus mau mengatakan bahwa hendaknya semuanya itu satu dalam Kristus. Paulus menggunakan pertanyaan retoris yang tidak membutuhkan jawaban. Apakah Kristus terbagi? Apakah Paulus disalibkan untukmu? Apakah engkau dibaptis dalam nama Paulus? Jika Kristus tidak terbagi, lalu mengapa umatnya terbagi-bagi? Jika Kristus tidak terpecah dalam persekutuan di Korintus, mengapa ada 4 kelompok yang berbeda pemikiran di dalam jemaat di Korintus? Saudara-saudaraku, pembacaan kita hari ini merupakan panggilan untuk mengesampingkan kebanggaan diri kita dan berpusat kepada Kristus. Panggilan untuk mengejar kesatuan bukan persetujuan mutual untuk mentolerir perbedaan yang lain, melainkan kesatuan dalam cara memahami kehendak Allah. Pengenalan kepada Allah yang sama, kepada Injil yang sama, Yesus Kristus itu sendiri. Injil bukanlah suatu pertunjukan, melainkan substansi wujud kasih Allah kepada dunia. Dari pembacaan kita mendapati beberapa hal. Yang pertama, perselisihan atau perpecahan itu adalah realitas dalam gereja yang masih berlaku bahkan sampai sekarang ini. Di dalam gereja kita, di jemaat kita, masih saja ada kelompok yang merasa paling hebat dan paling benar, yang malah secara tidak sadar mereka merendahkan kemuliaan Yesus Kristus, Allah sendiri. Perpecahan dan perselisihan dalam gereja membuat orang-orang benar jadi terlihat bersalah. Perpecahan dalam gereja justru merampok kemuliaan Allah sendiri, sehingga orang Kristen kehilangan kesukacitaan dan potensi-potensi yang besar dalam jemaatnya.
Kalau tema renungan kita pada hari ini adalah mengalah untuk menang. Apa yang harus dikalahkan demi kemenangan apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Bagi saya pribadi, di dalam pelayanan, dimanapun kita berada, kepada siapapun, kita tidak dipanggil untuk menang atau supaya tidak kalah. Tidak juga untuk mengalah supaya nanti kita dimenangkan oleh Kristus. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena kalau kita mengalah untuk menang, itu berarti kita merasa kita sesungguhnya yang benar. Dan kita sengaja mengalahkan diri kita, tapi tujuannya untuk suatu kemenangan di akhir. Iman dalam Kristus, beriman dalam Kristus berarti bahwa kita semua adalah lebih dari pemenang. Karena kita semua adalah anak-anak Allah yang dipanggil untuk suatu keselamatan. Jadi bukan soal menang atau kalah, tetapi siapa yang pada akhirnya terbukti setia atau yang imannya sungguh-sungguh murni atau sejati. Meminjam ungkapan Bunda Teresa, Allah memanggilku bukan untuk sukses, tetapi untuk setia sampai akhir. Dalam kesetiaan sampai akhir itulah kesejatian iman kita. Yang kedua, kesatuan dalam jemaat hanya akan tercapai ketika kita bergaul akrab dengan firman dan mengenal firman itu sendiri, Yesus Kristus dan ajarannya. Fokusnya dengan demikian adalah kepada Kristus, bukan pada yang lain, tokoh-tokoh yang lain. Sebuah gereja lokal tidak akan bisa sehat secara spiritual dan menjadi gereja yang efektif bagi dunia kalau dia tidak sungguh-sungguh menyatu dengan firman, dengan Kristus, dengan jalan dan kehendak Allah. Cara terbaik supaya bisa bersatu adalah bagaimana kita memahami tentang salib Kristus sendiri. Saudara-saudaraku, Injil sungguh-sungguh merubah cara kita untuk memahami baik diri kita sendiri maupun memahami tentang hidup dan segala pergumulan di dalamnya. Yang saya ingin katakan adalah ketika kita dengan rendah hati berkenalan dengan Injil, yaitu Yesus Kristus sendiri, dan membiarkan pesan Injil mengubah diri kita, cara pandang kita, cara menilai segala yang terjadi dalam dunia ini, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang sama seperti sebelumnya. Kita akan merasa ada sesuatu hal yang baru, yang berubah dari dalam diri kita, menjadi lebih baik lagi. Kalau bahasanya menjadi semakin serupa dengan Kristus sendiri. Caranya biasanya adalah, kalau dulu kita bisa, sampai sekarang sih sebetulnya masih bisa ya Bapak Ibu Saudara-saudara, pendekatan kita dengan firman Allah setiap hari, kita membicarakannya dengan saudara-saudara seiman kita dalam PA misalnya, PA online, kita membicarakan pemahaman kita menerima pemahaman orang lain yang memperkaya, kemudian kita mendapatkan suatu kesamaan di dalam memahami tentang Allah itu. Ada proses terus-menerus yang memperbaharui kita dalam pengenalan kita yang sungguh-sungguh terus-menerus tentang firman itu sendiri. Saya begitu tertarik dan begitu salut dengan Yohanes Pembaptis yang memiliki prinsip ketika orang-orang, bahkan murid-murid Yohanes Pembaptis itu memilih untuk mengikuti Kristus, maka dengan begitu ikhlas ia memberikan pernyataan bahwa ia atau Yesus harus semakin bertambah
dan aku harus semakin berkurang. Karena Yohanes Pembaptis itu tahu sekali bagaimana posisinya di hadapan Kristus. Dalam ayat 14-16, saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengatakan tidak masalah siapa yang membaptis saudara atau siapa yang menuntut saudara kepada Kristus. Kita tidak bisa setia kepada orang tertentu, kepada tokoh tertentu. Karena kesetiaan kita sesungguhnya hanya pada Kristus saja. Karena itulah Paulus mengatakan bahwa ia bersyukur hanya membaptis sebagian kecil saja, sedikit saja orang. Supaya orang itu tidak kemudian memuji dirinya atau mengangkat dirinya dan dia menjadi orang-orang yang membanggakan diri, tidak seperti itu. Karena di ayat 17 Paulus mengatakan bahwa Kristus tidak mengutusku untuk membaptis, melainkan untuk menyampaikan Injil atau kabar kesukaan itu sendiri. Kita tahu bersama bagaimana Paulus yang mengalami perjumpaan pribadinya dengan Yesus Kristus itu sendiri dalam perjalanannya ke Damsyik. Orang yang sangat sulit untuk diyakinkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Orang ini begitu pintar. Tidak gampang untuk meyakinkan seorang besar seperti Rasul Paulus. Tetapi dalam pertobatan, dalam perjumpaan dengan Allah itu kemudian membawa dia kepada satu perubahan yang luar biasa, sehingga ia menjadi begitu bersemangat untuk memberitakan Injil. Dan ia sendiri mengakui bahwa fokus utamanya bukan untuk membaptis orang, tetapi untuk memberitakan Injil tentang Kristus itu sendiri. Lagi pula Bapak Ibu Saudara-saudara, baptisan itu bukanlah tujuan misi Kristus. Baptisan hanyalah respon, tanggapan orang-orang percaya yang menerima Kristus, Injil itu sendiri, dan meyakininya dalam kehidupannya. Bahkan memusatkan perhatiannya kepada yang ia percayai itu. Ada satu kisah tentang seorang bapak yang begitu kaya raya, yang memiliki seorang putra yang meninggal di usia yang relatif muda. Sang bapak karena begitu sayangnya kepada putranya ini, sehingga dia sedih sekali dan akhirnya sakit. Lalu ia pun meninggal dunia. Tapi sebelumnya ia sudah meninggalkan wasiat yang berisi bagaimana seluruh harta warisannya itu dilelang. Orang-orang banyak sudah berkumpul pada hari pelelangan untuk mendapatkan banyak sekali lukisan atau karya-karya seni yang sangat mahal dari sang bapak ini. Lalu ketika mulai penawaran, rupanya lukisan yang pertama kali harus dijual sesuai dengan wasiat tersebut adalah lukisan sang putra dari bapak tadi. Ketika mulai ditawarkan, tidak ada seorang yang berminat, kecuali ada satu orang yang rupanya bekas asisten dari bapak itu, yang dia begitu menginginkan lukisan putranya karena dia mengenal putra dari bapak itu dan dia begitu mengasihinya, sehingga ada arti tersendiri untuk memiliki lukisan tersebut. Nah, setelah lukisan tersebut itu juga akhirnya terjual, pemandu lelang kemudian mengakhiri acara pelelangan tersebut. Kemudian menjelaskan bahwa sesuai dengan isi wasiat, rupanya siapapun orang yang begitu mengasihi putranya sehingga mau membeli lukisan yang pertama itu, lukisan putranya, maka ia pun akan mendapatkan seluruh harta warisan dari bapak tersebut. Orang-orang begitu terperangah, kaget, tidak menyangka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Injil Kristus adalah tentang kisah Allah yang begitu mengasihi dunia ini. Dan ia begitu mengasihi putranya. Tetapi ia rela memberikannya untuk dunia, demi keselamatan seluruh dunia.
ketika kita menerima anak dari Allah yang hidup, Yesus Kristus, maka kita menerima kerajaan Allah. Ketika semua orang menyadari bahwa dia bukanlah siapa-siapa di hadapan Kristus, maka cahaya kemuliaan Allah akan terpancar dari dalam dirinya. Ketika semua orang dalam persekutuan berbuat hal yang sama, maka kemuliaan Allah terpancar dari dalam persekutuan tersebut. Yesus adalah pusat kesatuan seluruh jemaat. Karena Yesuslah yang mati supaya kita bisa beroleh hidup, bukan tokoh-tokoh yang kita puja, manusia-manusia di sekitar kita. Kekuatan Injil, Yesus Kristus membuat kita mampu melalui segala pergumulan dalam dunia ini. Selama tahun lalu, pandemi, sampai sekarang, kita belajar banyak sekali hal, Bapak Ibu. Injil tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Gereja bukanlah gedung ini. Karena sekarang pun kita tidak bisa beribadah di gedung kita yang demikian bagusnya ini. Saya sendiri baru kali yang pertama hadir setelah gereja direnovasi dan ini luar biasa bagus sekali. Tapi kita belajar bahwa gereja bukanlah tentang sebuah gedung yang bagus. Gereja adalah tentang sebuah persekutuan, saling mengasihi. Hati yang saling mengasihi, saling memiliki dimanapun ia berada, dimanapun ia tinggal. Gereja adalah tentang sebuah persekutuan di dalamnya orang-orang saling merendahkan diri. Bukan terutama mengalah untuk menang, tetapi merendahkan diri karena Kristuslah yang layak untuk ditinggikan. Betapa bersyukurnya kita masih memiliki orang-orang yang kita kasihi, anggota keluarga kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mengajak kita untuk melihat sekitar kita, di rumah kita masing-masing, kanan dan kiri kita. Pandanglah wajah anggota keluarga kita. Mereka masih ada bersama-sama dengan kita. Ada begitu banyak keluarga yang lain yang harus kehilangan orang yang ia kasihi. Bapak Ibu Saudara-saudara, tantangan di depan kita, pergumulan di hari-hari yang akan datang di tahun ini mungkin akan semakin hebat. Tetapi dalam segala keterbatasan kita dipanggil untuk menyatukan hati pikiran kita dalam Kristus. Supaya pelayanan kita, pemberian diri kita itu semakin lebat, semakin lebat berbuah. Dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Biarlah ia yang semakin besar dan kita semakin kecil. Biarlah Kristus yang menjadi fokus persekutuan kita semakin ditinggikan dan kita semakin direndahkan. Mari kita melihat, mari kita menyadari betapa banyaknya alasan yang kita miliki untuk kita bersyukur hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita hanya perlu menyadarinya. Begitu luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Pandemi mengajarkan kepada kita bahwa hidup manusia itu begitu rapuh. Betapa singkat usia hidup manusia. Tidak ada yang pernah tahu kapan. Tetapi marilah kita belajar dari pengalaman hidup kita di masa yang lampau untuk menjadi semakin baik lagi, menatap ke masa depan, masa yang penuh harapan. Damai sejahtera dari Allah sudah dikaruniakan kepada kita semua untuk kita terima. Jangan mau dipecah-pecahkan oleh apapun juga dalam gereja, tetapi mari kita mencari alasan. Satu,
Kristus yang menyatukan kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita bangkit berdiri dan dengan tegap kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing hendaklah menyatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan, yang mengingatkan kami untuk tidak mengkultuskan seseorang di dalam kehidupan beriman kami. Karuniakanlah kepada kami Tuhan kemampuan, hikmat, supaya kami terus semakin menjadi dewasa dalam spiritual kami, supaya kami semakin dekat dengan Kristus, kami semakin mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, semakin dekat bergaul dengan ajaran dan perintah Yesus Kristus. Dalam persekutuan ini Tuhan, kami juga teringat dengan saudara-saudara kami, mereka yang bergumul karena kondisi fisik mereka, mereka yang sakit dan dalam masa pemulihan, termasuk saudara-saudara kami yang masih terpapar virus COVID-19. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami semua kesabaran dan kesukacitaan, bahkan kemampuan untuk terus menjaga kondisi fisik kami, mengikuti anjuran dari tim medis, dan biarlah kami juga boleh mengisi hari-hari isolasi kami dengan hal-hal yang memberikan berkat tidak saja bagi kami, tetapi juga bagi saudara-saudara yang lain. Kami juga berdoa untuk persekutuan antar anggota jemaat di GKI Bintaro ini. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang menjadi dasar persekutuan dari jemaat-Mu di tempat ini, sehingga dimanapun mereka berada, sekalipun tidak bisa bersekutu bersama, sekalipun persekutuan melalui teknologi secara online, tetapi biarlah Bapa, kesehatian seia sekata
Mereka boleh tetap saling memiliki, saling menopang satu dengan yang lain. Mereka boleh peduli dengan saudara-saudara mereka yang tidak saja di dalam persekutuan gereja ini, tetapi juga saudara-saudara mereka yang mereka temui, yang mereka boleh lihat, yang membutuhkan pertolongan mereka. Supaya mereka juga bisa memberikan kesaksian tentang kasih Allah kepada mereka lewat sesama mereka. Jadikanlah anak-anakku di tempat ini, Bapa, saluran berkat-Mu bagi semua orang yang mereka temui, siapapun orang-orang tersebut. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah pusat kami mulai tanggal 11 sampai 25 Januari tahun ini. Ajarkan kepada kami, Tuhan, untuk tetap taat dan mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami sebagai wakil Allah di dunia ini. Biarlah kami juga boleh ikut mendukung program pemerintah kami. Kami terus menjaga kesehatan kami, menjalankan protokol kesehatan dimanapun kami berada, Bapak, supaya kami boleh memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami juga mau berdoa untuk rencana pemberian vaksin. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada orang-orang yang menyediakan dirinya untuk dipakai dalam pembagian vaksinasi tersebut. Dan kami juga boleh diberikan hikmat untuk mengikuti segala anjuran dengan sabar dan mengikuti aturan. Kami juga berdoa, Bapa di surga, untuk orang-orang yang menyediakan diri mereka dalam media center. Mereka yang memastikan kami boleh terus mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu secara online setiap minggu. Berikanlah kepada mereka kesehatian, kerendahan hati, ketulusan hati, semangat dalam mereka melayani, mempersiapkan seluruhnya supaya boleh berlangsung dengan baik dan kami boleh beribadah bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Berkatilah kehidupan orang-orang yang menyediakan diri ini, Bapa, kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk majelis gereja kami, para hamba Tuhan, untuk keluarga Pendeta Yudi Rumpoko, keluarga Pendeta Emeritus Toto Subianto, dan seluruh anggota majelis jemaat, seluruh karyawan gereja kami, Tuhan, bahkan keluarga kami masing-masing. Biarlah kami juga terus mendapatkan berkat dari Tuhan dalam segala hal yang boleh kami lakukan. Ajarkan kami, Tuhan, untuk menerima apapun yang terjadi dalam situasi kehidupan kami ini, supaya kami tidak kehilangan sukacita yang bisa dengan mudah mengancam kekebalan tubuh kami di masa-masa pandemi ini. Tuhan, Bapa di surga, inilah kami memohon kepadamu. Kami menyerahkan segala kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, bahkan jemaat kami di GKI Bintaro ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dasar persembahan kita terambil dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikan-Nya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro sebagaimana tertera pada layar atau warta jemaat. Bagi jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat mentransfer dan menginginkan persembahannya diambil di rumah, dapat menghubungi pengurus wilayah masing-masing atau kantor gereja untuk pengaturan waktu pengambilan. Untuk lebih jelasnya, dapat dibaca di warta jemaat. Berwaktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan mengingat semua berkat-berkat-Mu, dengan mengingat semua kasih karunia-Mu, maka kami sangat mengucap syukur atas semua itu. Kami adalah umat-Mu yang Engkau kasihi. Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau telah memulai memberikan yang terbaik. Kini terimalah persembahan syukur kami berupa uang yang juga dari-Mu. Semua ini tidak sebanding dengan kebaikan-Mu. Maka kami berkomitmen untuk memberikan seluruh hidup kami kepada-Mu. Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah.
hamba, persekutuan mesra dan kudus, ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya, rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Saudara-saudaraku, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.